Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama donasi Agus. Sepertinya dari tim Agus ini memang nggak ada henti-hentinya ya untuk terus melaporkan Novi. Seperti kita tahu dari kuasa hukumnya Agus, dari timnya Alvin Lim, juga baru aja menyampaikan surat, apa ini, somasinya bukan ya? Ya, ini adalah lampiran perihal somasi pertama buat Novi yang ditulis tanggal 12 Desember 2024 kepada yang terhormat Saudari Pratiwi Novianti. Kita akan bahas, ini ada beberapa poin, kenapa kok sampai tim mereka ini mau menuntut Novi. Pertama adalah 1,3 miliar plus juga dengan 1 triliun rupiah. Apakah ini serius ataukah ini hanyalah sekedar taktik atau seperti apa? Coba kita pahami beberapa poin yang akan kita bahas satu persatu dengan detail di sini teman-teman. Pertama poinnya adalah begini, bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang klien kami hadapi, maka bersama dengan ini kami menyampaikan teguran hukum atau somasi kepada Saudari Pratiwi Novianti. Oke, adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Poin yang pertama apa ini? Yang pertama dia bilang begini, bahwa berdasarkan informasi dari kliennya, sampai saat ini uang hak milik klien kami jumlahnya sekitar 1,3 miliar masih dalam penguasaan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Oke, padahal uang ini kan seharusnya tidak perlu lagi dipermasalahkan karena timnya Agus yang diwakili oleh Farah Tabas sudah bertemu di Kemensos bareng juga sama Menteri Sosial bahwa it's okay, ini uangnya buat Agus semua, kita fokuskan buat pengobatan, tetapi sisanya kalau memang ada setelah selesai pengobatan nanti kita diskusikan kembali. Nah ini kayaknya timnya Agus ini ngerasa udah ketakutan gitu, nggak bakal dapat uang sisa tersebut karena sisanya mungkin cukup banyak. Hitung-hitungannya Novi kan kalau sempat beberapa kali dikatakan untuk operasi yang pembuatan bola mata plus juga dengan kelopak mata itu sekitar 300-an juta rupiah. Dan sisanya masih banyak berarti di situ. Kayaknya memang uang adalah menjadi titik utama tujuan dari timnya Agus. Padahal kalau dia bisa legowo dan sabar menanti, aku rasa uangnya juga buat Agus semuanya. Tapi kayaknya memang dia udah nggak sabar gitu ya, pengen mendapatkan semuanya gitu. Poin yang kedua bahwa merujuk pada pernyataan dari Kemensos, jelas menyatakan pengumpulan dana haruslah berizin dan tunduk pada ketentuan yang telah berlaku. Ini juga kan konyol ya teman-teman. Kenapa aku bilang konyol? Ya, mereka tuh mengatakan bahwa ini tuh nggak ada izinnya, mereka melanggar hukum. Ya sudah, kalau memang melanggar hukum, kenapa uangnya tetap mau diambil? Ini kan logika hukumnya nggak jalan. Sama lah kalau kita ngomongin perbuatan melanggar hukum, kayak korupsi nih. Korupsi kan melanggar hukum tuh. Terus uangnya kita transfer ke saudara kita, atau istri, atau anak. Kemudian pada saat mau diambil, nggak boleh. Itu sudah jadi milik saya. Nggak ngerti logikanya seperti apa. Padahal Novi menjelaskan, kalau Agus tetap ngeyel dengan keyakinannya kalau uang ini diserahkan ke Kemensos, diatur, dikelola, Agus tuh paling nggak masih dapat adalah untuk biaya pengobatannya akan di-cover seutuhnya. Tapi kalau uang ini nanti jatuhnya adalah ke tergantung putusan pengadilan, Agus itu nggak bakal dapat apa-apa. Oke, itu adalah poin yang Novi sudah sampaikan beberapa kali. Poin yang ketiga adalah Yayasan Aquo yang didirikan Novi tidak memiliki izin untuk melakukan pengumpulan dan menghimpun dana donasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yayasan Aquo tidak memiliki izin untuk beroperasi di mana termasuk untuk mengambil dana donasi yang merupakan hak milik klien kami. Nah, poin ketiga ini menurut aku mereka tidak komprehensif ya dalam memahami bagaimana uang itu terjadi ada. Kan hakim juga pasti akan menggunakan data-data yang kualitatif, akan dicari tahu nih, alasannya bagaimana ceritanya kok Agus bisa mendapatkan uang tersebut. Ya, logika aja gini ya buat timnya Agus yang tetap yakin bahwa itu adalah miliknya. Kalau Agus ke lampu merah, bawa uang, bawa kaleng, apakah dia akan mendapatkan 1,5 miliar? Ya nggak mungkin lah logikanya sampai seperti itu. Dia mendapatkan 1,5 miliar itu karena ada sedemikian rupa usaha yang dilakukan oleh Novi dan juga Densu dan tim yang lainnya. Ini data kualitatif teman-teman. Nggak mungkin akan memutus bagian yang saling berhubungan gitu. Poin yang keempat adalah bahwa saudari Novi tetap bersikeras menahan uangnya milik klien kami hingga uang tersebut masih berada di kekuasaannya.
Sebenarnya Novi itu bukan menahan ya, menurut aku justru menyelamatkan. Kalau seandainya uangnya tidak diamankan oleh timnya Novi, entah ini udah habis kali ya, karena dalam waktu hitungan beberapa minggu aja yang 200 juta diamankan atau disimpan oleh Agus itu nggak jelas kegunaannya buat apa aja. Kenapa bisa sampai kepada dugaan kesimpulan ini? Ya karena untuk pengobatannya Agus pun waktu itu masih pakai BPJS. Dia masih dapat dana bantuan dari banyak orang. Kuasa hukumnya 50 juta, ada orang-orang yang ngebantu termasuk juga Alvin Lim. Terus juga tidak ada pengobatan yang sifatnya major. Jadi sifatnya hanya kayak follow up biasa yang paling itu nilainya hanya 1 juta atau 2 juta atau beberapa juta rupiah untuk biaya pengobatan dan juga transportasi. Terus uangnya kemana gitu, itu aja nggak clear. Menurut aku, Novi itu menyelamatkan uang tersebut sebenarnya. Poin yang berikutnya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian Sosial telah jelas menyatakan sudah seharusnya uang donasi milik klien kami dikembalikan kepada klien kami untuk pengobatan. Ya memang betul sudah akan dilakukan untuk fokus ke pengobatan, tetapi sisanya itu nanti akan dibicarakan lagi. Nah ini mereka kok kesannya kayak memutarbalikkan fakta, aku nggak ngerti, makanya kan heran ya. Timnya Agus ini kan kuasa hukumnya ada banyak. Kalau kuasa hukum yang Farhad Abbas kayaknya udah ya cooling down, tapi tim yang ini kok tetap melaporkan Novi lagi, Agus kembali ke Mabes Polri bareng sama kuasa hukum ini. Ini yang konyol menurut aku. Poin yang keenam, dengan ditahannya uang tersebut, maka hal tersebut menyebabkan terhambat dan mengakibatkan tertundanya pengobatan yang dilakukan oleh klien kami sehingga jelas sangatlah merugikan klien kami. Ini sih menurut aku poin keenam ini mengada-ada. Dibilangnya gara-gara apa? Uangnya tertahan di yayasan, jadi Agus nggak bisa berobat. Kalian cek di jejak digital. Agus beberapa kali mengatakan begini, memang saya yang tidak mau operasi dulu di Indonesia, karena saya itu pengen ke Singapura untuk melihat atau mencari second opinion. Kalau nanti dioperasi mata sebelah kanan saya udah nggak ada possibility atau kemungkinan bisa ngelihat cahaya lagi. Poin keenam ini jelas-jelas terlalu mengada-ada. Apakah menurut kalian ini adalah poin yang masuk akal? Bagi aku tidak sama sekali. Poin yang ketujuh, berdasarkan hal di atas, maka patutlah Novi bersama yayasannya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka tindakannya bersama ini dengan ini apa nih? Kami minta ganti kerugian. Pertama adalah kerugian material 1,3 miliar dan kerugian imaterialnya ya itu sebesar 1 triliun rupiah. Memang hitung-hitungannya gimana nih ya? Buat kalian tahu kayak dulu waktu kasus yang Vina kan ya minta yang katanya kerugian imaterial. Kayak dulu siapa Peggy Setiawan yang motornya disita, dihitung-hitungnya adalah logikanya kalau sewa motor per hari berapa dikali berapa hari gitu kan, itu hitung-hitung dasarnya seperti itu. Tapi kalau kerugian imaterial bisa sampai angka 1 triliun, memang kerugiannya Agus apa gitu? Coba disebutkan, dijabarkan. Misalnya gara-gara Novi ini menahan uang 1,3 miliar, Agus kehilangan A, B, C, dan D. Ada nggak di situ? Justru menurut aku dia malah mendapatkan banyak keuntungan, dapat tambahan-tambahan bantuan dari kuasa hukumnya yang ngebantu, nilainya at least yang 50 juta dari Pak Krisnamurti, kemudian yang berapa itu? Sekitar $700, sekitar mungkin 11-an juta rupiah buat bangun AC-nya, kemudian dapat beberapa juta lagi dari timnya kuasa hukumnya Farhad Abbas dan sebagainya, dapat bantuan lagi apa itu? Kayak bantuan yang di kasurnya dibeliin baru kata Farhad Abbas, plus diundang ke berbagai podcast dan juga media, itu pun juga ada honornya. Jadi aku tidak melihat angka 1 triliun ini logikanya dari mana. Tetap harus ada penjelasannya walaupun ini adalah imaterial, tetapi dilihat dulu bagaimana kerugian. Memangnya Agus seorang pengusaha besar gitu, gara-gara ini drama-drama dia hilang potensi mendapatkan keuntungan A, B, C, dan D kan beda. Kalau Densu bisa masuk akal dia menyampaikan hal seperti ini kalau dia jadi korbannya gitu ya. Kemudian poin ke-8, kami memberikan kesempatan kepada Novi untuk membayarkan ganti kerugian tersebut paling lambat 3 hari. Jadi maksimal tanggal 15 Desember 2024. Kalau sampai tanggal tersebut Novi nggak ngembaliin 1,3 miliar, akan dilanjutkan ke bagian apa? Ke laporan lagi atau seperti apa ya?
Poin ke-9, apabila sampai pada waktu yang ditentukan tersebut, Novi tidak kunjung melakukan ganti kerugian kepada klien kami, maka patutlah kami menilai saudari Novi tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan klien kami. Oleh karena itu, kami berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudari Novi beserta Yayasan Aquo pada pengadilan negeri yang berwenang. Ya, Novi nyantai aja sih, karena poin-poinnya banyak yang nggak masuk akal sebenarnya. Ya, itu adalah kurang lebih yang disampaikan dari timnya LQ Indonesia Law Firm. Oke, dari poin-poin ini menurut aku yang paling konyol itu ya poin yang keenam ya kalau nggak salah ya. Yang gara-gara bahwa dengan ditahannya uang tersebut menyebabkan terhambat dan mengakibatkan tertundanya pengobatan bagi klien kami. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dan aku yakin banget dengan jejak digital, Agus mengatakan poin yang aku sampaikan tadi, dia nggak mau dioperasi itu bukan karena A, B, C, dan D, tapi karena pengen ke Singapura. Tapi ya, ini ya buat timnya Agus yang terutama dari Alvin Lim. Aku sih berharap bahwa mereka memberikan janji yang di awal-awal yang bilang katanya akan ngebawa Agus ke Singapura gitu kan ya. Agus kan kelihatan kecewa banget, udah buat paspor, tapi kok alasannya Alvin Lim kemarin kan bilang beberapa waktu lalu kenapa dia menyarankan untuk berobat dulu di Indonesia, di Jakarta tepatnya, karena katanya nanti akan ada karantina dulu nih di Singapura. Padahal teman-teman yang kerja di Singapura juga bilang, nggak ada Mas Anjas, nggak ada karantina. Apakah mungkin maksudnya karantina karena Agus punya penyakit yang TB-nya tersebut, makanya harus dikarantina di rumah sakit tertentu? Kok agak sulit ya? Kayaknya kesannya mengada-ada. Kenapa nggak bilang aja kalau memang Agus pengen punya second opinion? Setahu aku nih ya, secara logika ya, kalau memang Agus pengen berobat ke Singapura untuk mendapatkan second opinion, ya udah minta aja surat rujukan dari rumah sakit di Indonesia, kemudian dipilih rumah sakit di Singapura, janjian, cuma buat ngeliat first meeting aja gitu. Ketemu beberapa jam, mungkin berangkat pagi, pulangnya malam, udah beres. Karena kan Jakarta Singapura nggak jauh-jauh amat. 1 jam, 2 jam juga udah selesai kan proses semuanya. Nah ini kenapa? Kok dia mengulur-ulur? Bukankah selalu mengatakan kayaknya Alvin Lim ini termasuk orang yang punya uangnya itu udah ratusan miliar, kesannya seperti itu. Tapi untuk pengobatan ke Singapura aja, kok kayaknya berat banget gitu ya. Ini yang menjadi penasaran buat aku, apa tujuan dari semua ini, dan strategi ini kok kesannya cuma 1,3 miliar aja sampai sebegitunya. Kenapa nggak pakai uangnya Alvin Lim aja yang katanya punya ratusan miliar, yang 30 miliar apa katanya, rumahnya dia nilainya segitu, mobilnya 3 miliar, belum dengan aset yang lain-lainnya. Kenapa sih hanya 1,3 miliar aja? Kok seribet itu? Apakah ini yang menjadi alasan kenapa Agus tidak ke Singapura? Karena kalau ke Singapura, maunya pakai duit dari ini gitu. Ya udahlah, sementara itu dulu bisa aku update mengenai somasi untuk Novi dengan nilai 1 triliun rupiah yang menurut aku banyak hal tidak masuk akal dan tidak sesuai logika hukum di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.